saat tahun. Ya, yang kedua yang siapa yang mau menyebutkan? Saya. Apa? Membantu orang tua. Membantu ngapain? Nah, ya pintar. Itu tepuk jam untuk Mbak Firma. Tepuk jam. Bagus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membersihkan halaman rumah. Itu termasuk gotong royong di lingkungan rumah. Nah, untuk selanjutnya ada gotong royong di lingkungan sekolah yang mencuci. Tahu nggak Mbak satu gotong royong di sekolah? Nah, yang ikut kelas. Kemudian apa lagi? Membantu teman saat kesulitan belajar. Ya, kemudian membersihkan kelas secara bersama-sama. Kayak pas hari Jumat kan ada Jumat bersih ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu contoh yang ketiga yaitu ada contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Seperti kayak membersihkan selokan, jalan raya kayak gitu ya. Kayak setiap 1 bulan sekali itu termasuk gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada nilai-nilai gotong royong. Nah, nilai-nilai gotong royong itu ada 4. Yang pertama yaitu ada kerjasama. Nah, kerjasama yaitu bekerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk yang kedua, Mbak Intan bisa dibacakan. Tanggung jawab Bu menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, pintar itu tangan Mbak Intan. Nah, untuk yang ketiga yaitu tolong menolong. Nah, tolong menolong yaitu saling membantu sesama. Kayak ada yang membutuhkan kita bantu gitu. Dan yang terakhir yaitu kepedulian. Jadi peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Nah, jadi nilai-nilai gotong royong ada berapa tadi? 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu sikap yang dimiliki dalam gotong royong. Yang pertama yaitu kita harus memiliki tanggung jawab dan tepat waktu. Yang kedua kita tidak boleh egois. Dan yang ketiga yaitu kita mau bekerja sama ya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada manfaat gotong royong. Nah, apakah kalian tahu manfaat gotong royong ada apa saja? Ya, apa saja yang pertama? Ya, yang kedua apa? Gotong royong akan meningkatkan sebuah rasa kebersamaan dan juga persatuan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu gotong royong akan menciptakan sebuah lingkungan yang rukun dan juga harmonis. Dan yang keempat, gotong royong akan menumbuhkan sikap tolong menolong dan juga peduli terhadap seseorang ya anak-anak. Nah, apakah kalian sudah paham tentang gotong royong ini? Kalau sudah paham, Ibu ada 2 gambar ini ya, perhatikan. Cara kalian mengelompokkan gambar berikut ke dalam kegiatan yang termasuk gotong royong dan bukan gotong royong. Jelaskan alasannya. Nah, gambar 1 itu termasuk apa? Ayo coba yang bisa angkat tangan. Gotong royong di lingkungan. Ya, yang kedua itu termasuk gotong royong apa bukan? Nah, pintar. Nah, karena kalian sudah paham tentang materi gotong royong, selanjutnya kalian akan menggunakan kartu gambar ini atau flashcard ya. Nanti kalian akan mengelompokkan mana yang termasuk gotong royong dan mana yang termasuk kegiatan yang bukan gotong royong. Nanti kalian akan mengelompok ini bersama kelompoknya. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, yang ini kelompok 1, kemudian yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3 ya anak-anak. Nanti setiap anggota kelompok itu memiliki peran, ada yang menjadi ketua, penulis, dan pemateri agar kalian mempunyai sikap tanggung jawab dan kerjasama ya anak-anak. Ya Bu. Nah, untuk selanjutnya tugas dari kelompok nanti kalian akan melengkapi, akan menempel ini, kemudian kalian akan menuliskan alasannya. Nah, mana yang termasuk kegiatan gotong royong dan mana yang bukan ya anak-anak. Ya Bu. Untuk selanjutnya Ibu bagi RKPD sama kartu gambarnya. Nah, ini kartu untuk kelompok saya Bu. Oke. RKPD-nya ya. Terima kasih Bu. Ya, Ayo ini kita bekerja sama. Ayo. Nah, ini untuk kelompok 3 ya. Jangan dikerjakan dahulu ya anak-anak. Ini ditempel di mana ini? Nah, sebelum mengerjakan kalian harus membaca dahulu. Nah, pada halaman
3 kalian akan memahami. Kalian akan menulis kembali pengertian gotong royong yang telah Ibu jelaskan tadi anak-anak. Untuk yang pada halaman keempat, nah setelah kan tadi sudah Ibu kasih kartu ya setiap kelompok. Nah nanti kalian berdiskusi bersama kelompok, kemudian tentukan mana yang termasuk gotong royong atau bukan. Kemudian ditempel di tabel ini ya anak-anak. Ini gotong royong, ini yang bukan gotong royong. Kemudian kalian akan menuliskan alasannya di sini. Untuk kelompok 2 juga sama ya. Nanti kalian mengelompokkan ini yang termasuk gotong royong dan yang bukan. Kemudian Ditempel lagi. iya, ditempel di sini kalian ya menuliskan alasannya di sini, menempelkannya di sini. Oh, menempelnya di sini. Ya, nah untuk kelompok 3 juga sama. Nanti kalian akan menempel kartu yang termasuk gotong royong, kemudian menuliskan alasannya di belakangnya ya Mbak. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Apakah sudah paham? Kalau ada yang belum paham bisa tanya ke Ibu. Ini nama kegiatannya. Iya, tadi hari aja yang kamu tempel tadi. Tempel ya, pintar. Bu, tapi kalau cuma 2 orang itu termasuk gotong royong. Loh, bukan, nanti bersama-sama. Oh, lebih dari 2 orang. Ya. Jadi ini Agar kan pekerjaannya cepat selesai. Iya, ini berarti apa? Membantu. Iya. ini. Ini membantu kan ini sendiri-sendiri. Oh. Jadi itu masuknya di sini. Kamu kurang pintar. Kamu sih. Tadi nggak memperhatikan ini. Nah, nanti kalau sudah ditulis di sini, kemudian ini ditulis ya. Nanti belajar itu termasuk gotong royong apa bukan, alasannya kenapa gitu ya, bisa. Kelompok 2 apakah kesulitan atau Tidak. Ini ditulis juga ya kan dari kalian. Ya, Terus ditulis di sini. ya. Kelompok 3 apakah ada yang kesulitan? Ditulis di sini ya. Gotong royong tidak, gotong royong tidak. Gotong royong. Apakah sudah? Apakah semua kelompok sudah? Silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Silakan kelompok 1 dahulu yang maju ya. Teman-teman yang lain memperhatikan. Ya. Ini yang gambar nomor 1 ini tadi belajar, Bu. Belajar Ini itu termasuk apa? Gotong royong apa bukan? bukan gotong royong. Masalah. Berarti bukan gotong royong, Bu. Alasannya karena Ibu harus sendiri, Bu. Salah satu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apa salah ya, Bu ya? Apa salah satu ya? Nah sekarang silakan kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 maju. Ini gambar dari kelompok 2 itu yang pertama menolong nenek yang sedang menyabrang bersama bersama keluarga. Alasannya apa ya? Itu kalau yang menolong orang itu bukan Gotong royong, ya. karena tidak dilakukan terus bersama-sama. Ya, terus yang Kalau kedua. yang mencuci mobil bersama itu gotong royong karena dilakukan bersama-sama. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah sekarang kelompok 3. Ini apa yang harus kalian lakukan dari Gambar ini. ini? Apa? Kami harus bekerjasama menyapu halaman sekolah setelah upacara selesai. Ya. Terus yang kedua, bagaimana cara gotong royong dilakukan? Gotong royong dilakukan dengan bekerjasama kelompok dan tidak saling menyuruh teman saja. Nah ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Setiap kelompok ini beri poin 10 ya. Nah untuk selanjutnya Ibu ada kuis. Nah ini kuisnya berbentuk kartu, cuma 2 kartu, nanti cepet-cepetan. Nah kuis ini masuk ke dalam nilai kelompok, tapi kuisnya individu ya, angkat tangan. Belum 1,
Ayo. Apa? Ayo apa Mbak Bilkis? Gotong royong karena saling membantu teman yang kesulitan belajar. Nah, ya pintar. Jadi ini termasuk gotong royong ya anak-anak karena ini membantu antara teman satu sama yang lain. Jadi Mbak Bilkis kelompok 2 ya? Ya. Poinnya nambah 1. Nah, ada satu lagi. Ayo 1, 2, 3. Saya. Nah, ini gambar ini termasuk kegiatan gotong royong atau bukan? Bukan, Bu. Karena apa? Karena itu gambarnya orang ngelamun mikir kehidupan itu kayak Sendiri ya, tidak ada temannya ya pintar. Nah, jadi ini bukan termasuk gotong royong karena ini dilakukan sendiri. Nah, jadi sudah ya anak-anak untuk kuisnya. Untuk selanjutnya ibu ada soal evaluasi. Nah, soal evaluasi ini dikerjakan secara individu ya. Ya, Bu. Ya, Mbak Bima nggak boleh gurau saja. Yuk, Kamu jangan nyontek aku. Kudung aku kamu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal individu ini. Apakah sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah ditukar dengan teman sebelahnya. Silakan Mbak Ingrid dibaca nomor 1. Perhatikan isyarat berikut. Sekelompok warga bekerjasama membersihkan lingkungan tanpa mengharapkan imbalan. Anak gotong royong yang tepat berdasarkan pertanyaan tersebut adalah Apa? Mbak Sania kok nggak boleh didengarkan. Ya. bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Apakah ada yang salah jawabannya? Rina salah. Nah, kalau salah dicoret ya. Nah, untuk selanjutnya nomor 4. Silakan. Jika gotong royong tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dampak yang paling mungkin terjadi adalah Bu, hubungan sosial menjadi renggang. Nah, ya, apakah ada yang salah? Benar semua. Nah, benar semua. Nah, sekarang soal evaluasinya dikumpulkan ya, Ibu Koresi. Sudah ya, dikumpulkan ya soal evaluasinya. Nah, sekarang kita akan menghitung poin. Nah, poin yang berbahaya. Kelompok 1 10, kelompok 2 11, dan kelompok 3 11. Nah, karena kelompok 2 dan 3 seri, selanjutnya Ibu ada pertanyaan satu lagi. Nanti cepet-cepetan menjawab dari kelompok 2 dan 3 ya. Ya, Bu. Nilai utama yang terkandung dalam gotong royong adalah, tadi kan nilai-nilai sudah ada 4 nilai tanpa saja. Jawab. Terus Kepedulian. Bekerja sama. Saling tolong menolong. nah, yang pintar ya. Jadi pemenangnya yaitu kelompok 2. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok yang 1 dan 3 tidak boleh berkecil hati ya. Semua kalian nggak boleh karena kalian semuanya sudah hebat. Nah, tepuk hujah bersama-sama ya. Tepuk hujah. 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 Bagus. Nah, bagaimana pembelajaran kalian hari ini? Nah, apa saja yang kalian ketahui tentang pembelajaran hari ini? Gotong royong. Nilai-nilai gotong royong. Contoh. Manfaatnya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kalian akan belajar tentang pakaian tradisional ya. Ya, Bu. Silakan teman-teman bisa memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Amin. Beri salam. Wassalamualaikum